punya satu pengalaman. Ketika dalam satu seminar, ada seorang ibu yang bertanya, "Bu, saya punya anak sudah remaja. Dari dulu saya mendidiknya dengan kasar, ngomongnya suka menghina, suka bentak-bentak atau marah-marah. Nah, sekarang setelah saya mendengarkan materi ibu tentang bagaimana saya harus berbicara dengan anak saya dengan cara yang empati, penuh kasih sayang, saya rasanya menyesal, Bu. Tapi semua itu sudah berlalu. Bagaimana ya, Bu, caranya? Apakah semua ini masih bisa diperbaiki?" Nah, terima kasih ini ibu yang mau bertanya seperti ini. Artinya dengan bertanya si ibu ini menyadari akan kekurangannya dan mempunyai keinginan untuk berubah. Saya bilang gini, "Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita melakukan pengasuhan atau pendidikan di rumah kita kepada anak-anak kita, pasti ada salahnya. Pertama, kita mesti memaafkan diri sendiri dulu dengan segala kekurangan kita. Yang kedua, mencari ilmu. Yang ketiga, berarti di sini kita memiliki hutang pengasuhan. Apa itu hutang pengasuhan? Nah, itu tadi, Bu, karena kita tidak memberikan hak anak untuk diberikan kasih sayang dari orang tuanya, hak anak itu belum kita berikan, maka kita memiliki hutang. Lalu bagaimana cara nyaurnya ya, Bu? Udah menjadi anak yang sekian tahun lamanya saya perlakukan seperti ini. Tentunya ada kemarahan, ada rasa marah, benci, mungkin tidak suka anak saya terhadap saya. Ya, itu bisa saja pasti terjadi, Bu, ya, karena perlakuan kita. Maka ubahlah semua ini pelan-pelan. Berikan mulai sekarang kasih sayang yang tulus. Mulai perhatikan putra ibu walaupun sudah remaja, dengan cara bagaimana kita berkomunikasi dan berbicara dengan anak yang sudah remaja, ya. Nah, kemudian ibu lakukan bahasa empati. Apa itu bahasa empati? Setiap kita berbicara, setiap kita melihat anak kita sedang dirundung masalah dengan kegalauannya, kebingungannya di sekolah dan berteman, katakan dengan bahasa empati. Empati itu maksudnya adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita. Kalau dia lagi bingung, ya kita ikut merasakan kebingungannya. Dengarkanlah perasaannya, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati kita. Hati seorang ibu yang penuh dengan cinta dan kasih. Ya. Dan ketika dia bingung tadi, katakan dengan bahasa empati, yaitu dengan memanggil anak ibu namanya atau dengan panggilan sayang atau kak. Kakak sedang bingung ya. Cukup itu aja. Nah, ketika dia menghadapi masalah stres misalnya, atau capek, atau bete pada hari itu gitu ya, tinggal dikatakan dengan bahasa empati tadi, Bu, "Kakak lagi bete." Cukup itu aja. Ini akan membuat anak remaja ibu tersebut merasa ada orang yang peduli dengan apa yang dirasakan. Mungkin awalnya agak aneh ya kalau kita tidak biasa melakukan hal ini. Tetapi lama-lama anak akan menyadari, anak akan merasa lega, merasa diterima, dan merasa dihargai. Dan begitu pula sebaliknya, anak juga akan bisa lebih menghargai keadaan orang tuanya. Ketika ibu lagi lelah, anak juga akan mampu mengucapkan kalimat empati. "Bunda lagi lelah, Bunda lagi capek, Bunda lagi bingung ya." Nah, itu semua ketika kita ungkapkan, itu intinya adalah membuka pintu komunikasi. Ya, inilah komunikasi dengan remaja. Maka setelah pintu terbuka, selanjutnya apa? Selanjutnya kita menunggu apa jawaban dari anak kita. Kalau kita sudah mau menyampaikan kalimat empati tadi, kita dengarkan dulu apa jawabannya.
Kalau dia mau menjawab, kita kemudian hargai dulu. Kita sharing, ya Ibu. Kita tidak menasehati dulu untuk anak remaja. Anggap dia adalah teman kita yang sedang membutuhkan curhat untuk didengar, bukan untuk dinasehati, ya. Jadi kunci dulu kita untuk mengeluarkan nasihat-nasihat, ya. Setelah anak kita menyampaikan unek-uneknya, kita dengarkan, baru ibu bertanya. Ya, kita menggunakan teknik bertanya dengan anak remaja, bukan menasehati, ya. Kayak bayangkan kayak ibu sama teman ibu, sama sahabat ibu gitu ya. Dia kan ibu akan melakukan sharing. Nah, dari sinilah ibu lama kelamaan, lambat laun, anak akan semakin merasa nyaman, merasa dicintai dan disayangi oleh ibunya, dan dia mampu memaafkan apa yang pernah kita lakukan dulu, sehingga anak bertumbuh menjadi anak yang care, anak yang penuh empati, anak yang bisa dibanggakan, dan anak yang peduli terhadap kebutuhan emosi atau perasaan orang tuanya. Nah, lebih lanjut Ibu, kalau pengen lebih detail lagi, kita bisa ikuti pelatihan-pelatihan saya nanti yang akan saya adakan. Terima kasih.